waspada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Ya, halo teman Pro 2 FM, ketemu lagi tentunya di Sepada Selamat Pagi teman Pro 2 ya, bareng aku Andre Resin, dan tadi sudah aku infokan ya kalau di pagi hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial banget ya Bang, pastinya dia adalah salah seorang penulis sebuah karya tulis ilmiah, dan nanti kita bakal membahas, mengulik lebih dalam siapa sih dia sebenarnya. Langsung aja kita sapa, ini dia Anissa Putri Kusumawardani. Halo. Ya, halo. Gimana kabarnya Nisa ya panggilannya ya? Iya, Nisa, betul. Nisa, oke. Gimana kabarnya Nisa? Alhamdulillah pagi ini senang banget, Senang banget ya, baik bahagia banget. banget. Iya. Iya. Kenapa bisa bikin bahagia pagi hari ini? Karena ini pertama kalinya untuk diundang di sini juga, Iya. jadi kayak kehormatan banget nih bisa diundang ke sini nih. Keren, iya. Iya, benar. Tapi udah sarapan belum pagi ini? Udah dong, biar semangat. Biar semangat, sip. Ya mungkin Nisa boleh disapa dulu teman-temannya, siapa tahu ada yang lagi nonton juga hari ini, silakan. Halo semuanya, kalau yang tahu aku ya udah halo aja. Tapi kalau belum tahu, nama aku Anissa, salam kenal. Iya. Oke teman Pro 2, jadi Anissa Putri Kusumawardani ini panggilannya Nisa. Tadi kita udah infoin dia adalah salah seorang penulis ya. Nah, kalau di flyer kan karya tulis ilmiah. Nah, kebetulan jadi pada saat itu Nisa mengikuti salah satu lomba ya. Iya, betul. Mungkin Nisa bisa ceritain lomba apa pada saat itu? Jadi lomba karya tulis ilmiah aku ikutin dulu tuh diselenggarain sama ID Voice Indonesia, tapi dalam rangka merayakan ulang tahun mereka yang kalau nggak salah itu ke 25 tahun atau mungkin 29, aku lupa ingat. Nah, itu juga temanya tuh mengenai fenomena sosial. Nah, aku ngambilnya tuh di tema gender. Tema gender. Iya, Kenapa Nisa ngangkat tema gender dalam karya tulisnya? Jadi mengingat aku of course banget ini peduli banget mengenai kesetaraan gender dan lain-lainnya. Keperempuanan lah ya. Iya, keperempuanan. Jadi juga waktu itu dibina sama pembina magang aku sekarang itu diberitahunya mungkin bisa ngebahas soal kesetaraan perempuan di Kota Tarakan. Oke. Terlebihnya itu di konteks teman-teman disabilitas. Oh, gitu. jadi dalam karya tulis ilmiah yang Nisa angkat yaitu kesetaraan gender tentang keperempuanan khususnya yang disabilitas ya konteksnya ya. Betul. Oke. Jadi fokus pembahasannya di disabilitas saja atau ada hal lain nih? Jadi ada juga mention soal feminis interseksionalitas, itu tuh secara kayak mengenai ras dan kelompok masyarakat gitu. Makanya ngambilnya tadi tuh di perempuan dan teman-teman disabilitas di Kota Tarakan. Jadi mengarahnya tuh ke sana. Ya, ini kan kalau kita ngomongin feminisme, kesetaraan gender kan banyak sektor ya yang Iya, bisa betul. dibahas, mulai dari masalah mungkin ekonomi, lingkungan keluarga atau rumah tangga, kemudian politik dan sebagainya nih. Betul. Kenapa Nisa pengen fokusnya di disabilitas? Nah, jadi kalau aku itu terinspirasinya dari beberapa kasus di wilayah Indonesia itu ada yang mention langsung kayak database kasus kayak ini korban kekerasan dalam Oke. rumah tangga berapa. Dan aku tuh ngelihat di wilayah Kota Tarakan tuh belum yang spesifik gitu loh, Kak. Iya, Jadi kayak mungkin kita bisa bahas, tapi memang secara database kasus belum yang bisa detail banget nih Iya, dan betul. terspesifik gitu. Jadi makanya kayak mungkin bisa dengan penelitian inilah aku memilah-milah dan mencari tahu gimana kayak perempuan di Kota Tarakan sendiri tuh gimana. Terus Iya. dari teman-teman disabilitas sendiri kan pasti sering mengalami banget entah itu ketimpangan secara sosialnya Iya, tadi. betul. Gitu. Sudah mungkin secara diskriminasi ya, mohon Iya, maaf dari betul segi disabilitasnya, ditambah lagi dengan masalah gender ya, Iya, khawatirnya betul. seperti itu. Tapi itu kan tadi yang disampaikan Nisa secara database itu dalam skala Indonesia. Nah, kalau Tarakan sendiri pandangan kamu gimana? Nah, Apakah memang ada atau gimana? Iya, nah itu salah satu hambatan nih Kak kemarin dalam pengerjaan karya tulis ilmiahnya, soalnya kurang sebenarnya. Sebenarnya kurang ya? Iya, Oh, oke. jadi mungkin secara abstrak aja nih penjelasannya kemarin tuh, tapi didukung secara ini kayak observasi yang memang satu dua aja, akhirnya tuh bisa tahu kayak oh iya sebenarnya tuh banyak yang mengalami banget, tapi mungkin secara database kasusnya memang persentase atau mungkin dalam skala gimananya tuh belum spesifik banget. Mungkin value karya tulis ilmiah kamu bakal lebih naik kalau dia itu beneran ada kasus terjadi bener, ya. iya, Artinya mungkin bisa berpeluang seperti itu. akhirnya waktu itu juara Di Harapan Harapan Tiga Tiga Nasional. Tapi ini luar biasa banget loh. Jarang ada yang mau konsen membahas
fokusnya ke ini masalah kesetaraan gender, apalagi fokus di disabilitas ya. Dan menurut aku juga ini sangat luar biasa dan jarang. Jadi artinya karya tulis kamu bisa jadi bahan edukasi juga ya buat Iya, teman-teman ya. Alhamdulillah ya, semoga bisa beneran mengedukasi. Tapi emang ya ditarakan 0 kasus apa ada 1-2 mungkin? ada aja satu ya? dua pasti gitu. Tetap ada ya. Oke. Tapi mungkin hanya dari cerita-cerita gitu, pengalaman personal aja. Jadi belum yang memang terkasus banget gimana. Masih alhamdulillahnya sih untuk tarakan masih kecil lah ya. Iya. Oke. Nah, mungkin ke depan bakal ada membahas tema-tema lain? Untuk saat ini aku masih karena lagi magang ya, jadi ngikut proyek yang ada di kegiatan magang dulu. Untuk semisal ikut lomba-lomba atau apa, mungkin coming soon. Oke. Nah, kalau masukan waktu mengikuti lomba Divos Indonesia yang mengangkat tema tentang kesetaraan gender dengan konteks disabilitas, masukan-masukannya pada saat itu seperti apa terkait karya kamu? Iya, waktu itu aku konsul di beberapa pihak, jadi ya memang salah satunya yang memang mengalami dan juga dari pembina magang aku dan juga teman-teman yang sekiranya memang sudah sering menulis. Jadi kayak ada beberapa yang itu tadi menyarankan untuk coba nyangkutin feminisme, kan kamu sastra nih, jadi mungkin bisa ilmunya tuh dimasukin gitu secara teorinya gitu. Terus nanti dari pembina magang aku juga menyampaikan kayak boleh nih kayak database kasusnya nanti disiapin gimana dijelasin gitu. Jadi nggak secara gamblang aja nyebutin memang ada nih kasus, tapi kayak gimananya observasinya, kayak siapa-siapanya gitu. Ada hambatan nggak waktu selama proses mulai dari tahapan observasi hingga menulisnya? Kendalanya apa waktu itu? Hambatannya adalah info untuk mengikuti lomba itu tuh baru aku tahu hamin seminggu. Wow. Jadi kayak persiapannya berarti seminggu ya? ya? Seminggu banget. Jadi kayak SKS tapi sistem kebut seminggu banget nih kayak. Itu pun sempat pesimis yang kayak bisa selesai nggak ya, tapi kayak oke, alhamdulillah bisa selesai gitu. Kalau hambatan selama mencari bahan dan materi di lapangan? Iya, tadi kekurangan Itu aja? Iya, lebih ke itu aja sih. Apa database kasusnya ya? Karena sempat mau tanya dinas, tapi karena udah mepet akhirnya kayak oke, secara gamblang aja, personal aja, cari personal gitu. Oh, berarti mungkin akan lebih kuat ya kalau didukung data dari misalnya institusi tertentu, benar misalnya kan? Dinas Pemberdayaan Perempuan gitu ya. Artinya waktu itu nggak ada data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan? Belum dapat, jadi belum kayak sempat mau menanyakan, tapi karena sudah mepet akhirnya nggak apa-apa, kita olah kembali, jadi kayak sampai yang observasi aja dan akhirnya bisa untuk dijadikan hasil dan pembahasan di artikel tadi. Tapi keren banget loh teman Pro 2, jarang-jarang ada generasi muda yang mau ngebahas tentang fokusnya feminisme, kesetaraan gender, apalagi mengangkat dalam sebuah karya tulis ilmiah ya. Kamu berarti apa, Gen Z maksudnya ya? Iya betul. Anak Gen Z lagi loh teman Pro 2 ya. Oke, aku juga penasaran nih untuk Nisa kuliah jurusan? Aku kuliah di jurusan Sastra Indonesia. Sastra Indonesia, kebetulan kuliah di Sastra Indonesia, kampus? Universitas Negeri Surabaya. Surabaya. Nisa, kenapa pengen ngambil jurusan kuliah ini? Dari sekian banyak jurusan kuliah ya. Iya benar banget. Jadi waktu itu tuh sempat kepikiran antara dua jurusan nih Kak, yang emang sekiranya tuh kepenulisan. Aku tuh minatnya sebenarnya jurnalistik kan. Jadi kayak ya udah kerja di RRI aja lah. Boleh ya. terus. Jadi awalnya mikir kayak ilmu komunikasi atau mungkin sastra, emang sastra tapi mungkin sastra Inggris kalau waktu itu. Nah waktu itu kebetulan karena ya udah cadangan lagi apa ya, nyari yang sekiranya masih spesifik penulisan nih gitu. Akhirnya kayak oh iya sastra Indonesia bisa. Jadi kayak dari 3 jurusan itu dan alhamdulillah ya keterimanya di sastra Indonesia tadi. Tapi secara hati nih lebih prefernya ke yang mana? Kalau hati sebenarnya waktu dulu mungkin ilmu komunikasi ya. Untuk sekarang mungkin sastra sih, karena aku udah jadi anak sastra. Sastra banget. Iya, anak literasi banget lah ya. Oke, ngomongin literasi nih, Anissa apa ada tergabung di salah satu komunitas literasi juga? Ada, kalau di Kota Tarakan ini aku ikut komunitas pelajar kreatif Indonesia. Oh, pelajar kreatif Indonesia ya. Nah, kebetulan beberapa waktu lalu kita sudah undang ya di RRI Pro 2 Tarakan. Nah, pelajar kreatif Indonesia ini mungkin
Nisa juga bisa ceritain ini seperti apa sih? Jadi kalau di Pelajar Kreatif Indonesia tuh fokusnya banyak nih Kak. Jadi dari kebudayaan lokal, pemberdayaan masyarakat juga, terus literasi, pendidikan gitu. Jadi memang menyebar tapi di konteks yang memang berkaitan dengan literasi dan pendidikan jadi dan juga budaya Iya, gitu. oke. Nah, kalau fokus utama tujuannya di itu tadi ya? Iya, di literasi dan budaya, pendidikan. Sejak kapan terbentuknya? Terbentuknya itu dari 2021 gitu. 2021. Dan saya ya. baru bergabung di 2022. 2022-nya ya, berarti kamu udah cukup lama juga ya. Iya, Sekarang di divisi apa, bagian apa? Pemberdayaan kalau divisi mungkin secara umum aja kali ya. Cuman kalau di bagian sekarang ya literasi dan pendidikannya, tapi kadang juga terbagi banyak kan setiap tim, tapi itu tergantung event juga. Nah, kadang aku di bagian kayak kemasyarakatan aja gitu. Kegiatan-kegiatannya dari teman-teman berupa apa aja di lapangan biasanya? Sejauh ini pernah mengadakan edukasi seksual ke beberapa sekolah-sekolah di Tarakan, lalu juga kunjungan belajar di sekolah-sekolah dasar pula. Habis itu untuk kegiatan yang masih berlanjut sampai sekarang tuh ngelapak buku. Lapak buku. Iya, oke. jadi itu baca buku bareng anak-anak di Taman Barokah. Taman Barokah ya. Belakang BRI, Belakang betul. BRI. Oh, iya. Kenapa nih motivasinya teman-teman pelajar kreatif membuat kegiatan-kegiatan seperti itu, dan juga kenapa memilih lokasi di Taman Barokah? Nah, jadi kalau di Taman Barokah tuh kan fasilitasnya udah bagus ya Kak, Iya. kayak udah ada permainannya, jadi pas banget tuh buat kayak anak-anak ngumpul kan. Iya. Nah, jadi selain mereka bisa main, juga kami yaitu ajakin mereka baca buku untuk memotivasi mereka juga agar makin suka baca buku, juga meningkatkan literasi mereka dari sejak dini gitu. Oke, anggotanya banyak? Banyak Ada berapa? ya. Sekitar berapa? Sejauh ini mungkin 15-an sampai 20-an gitu. Ini kan base-nya Pelajar Kreatif Indonesia di Tarakan, apa ada di daerah-daerah lain juga nggak? Jadi kalau untuk saat ini udah dibawa ke Samarinda sama teman saya yang foundernya tadi Kebetulan itu foundernya- ya udah diundang ke sini juga kalau nggak salah, benar, namanya benar. Adinda Ramadhani. Adinda, dan kebetulan dia kuliah di sana kan ya? Iya betul, jadi ngebawa sekalian. Secara program kerja dan kegiatan sama aja dengan yang di Tarakan? Sama, jadi emang karena fokusnya juga sama gitu. Oke. Ya, selain di Nisa menulis karya tulis ilmiah, suka nulis apa lagi nih yang lain-lain? Sejauh ini mungkin karena emang dari sastra juga tugasnya adalah hal-hal serupa, jadi mungkin ada menganalisis gitu-gitu. Sama bentuknya juga artikel, jadi mungkin dari menganalisis karya sastra atau mungkin menganalisis juga fenomena sosial dari mungkin base-nya mungkin memang karya sastra tapi diterapkan dalam lingkungan sosial tuh gimana gitu. betul. Ini kan mindsetnya orang-orang ya, biasanya kalau ngomongin karya sastra atau ada kata sastra pasti nggak jauh-jauh soal cerpen, novel, puisi dan sebagainya. Apakah memang sastra Indonesia tuh hanya fokus di situ atau apa aja sih yang dipelajari? Mungkin bisa banyak kan pasti. Banyak banget Kak. Jadi aku juga nggak expect sih kalau sastra Indonesia tuh nggak cuma buku gitu. Jadi di semester 4 kemarin bahkan aku bikin film. Wow, sampai di film juga ya ternyata. Iya ya? betul, dan udah diikutin lomba dan doain ya moga Oh, pengumumannya sih baru ya, masih iya, nunggu info pengumuman. Jadi pengumumannya kalau nggak salah bulan ini mogain menang. Amin, iya. Filmnya tentang apa? Filmnya itu memuat dari 3 sejarah, tiga apa ya, sumber sejarah gitu. Jadi ada Babat Tanah Jawa, sama Kisah Cilu Bintang, sama satunya itu kalau nggak salah aku lupa deh, tapi semacam dari Jawa-Jawa juga gitu. Kenapa ngangkat film tersebut? Nah, jadi itu tugas kuliah. Sebenarnya dan tugas kuliah. Iya, pemilihannya dari dosen dan akhirnya kayak oke nih bisa diikutin lomba segala macam. Sekalian aja iya, gitu ya. sekalian aja. Kayak kenapa enggak? Iya, betul. Iya, itu tugas project kelas. Durasi berapa menit? 30 Berapa menit. jam? 30 menit, menitan, ya. iya, betul. Filmnya. Dan kalau mungkin teman-teman yang pengen nonton bisa disaksikan di mana? Di salah satu platform mungkin digital, ada nggak? Kayaknya ada di YouTube, tapi mungkin masih dikip lagi karena memang Iya, karena kan buat lomba ya. belum iya. Kecuali mungkin sudah menang atau apa, Iya, baru mungkin lagi bisa. publish ya. Oke. Sementara di hold dulu berarti. Iya betul. Tapi Nah, Tapi gimana? mungkin bagi teman-teman yang minat nanti aku kirimin deh, boleh. Atau enggak kita undang lagi fokus membahas film tersebut ya kan? Bisa. Bisa ya.
Oke. Iya. Nah selain, tapi kan banyak ya hal-hal selain buat film, entah itu karya tulis ilmiah, Iya. cerpen, novel, puisi dan sebagainya. Nisa secara karya-karya sastra lebih suka membuat apa atau berkarya tentang apa? Kalau Dalam hal di apa? luar dari sastra sendiri, Enggak, yang di sastra. oh di sastra aku sebenarnya suka nulis puisi Kak. Puisi, ya. Iya bener banget. Jadi kayak ya udah kalau sedih atau apa nulis puisi aja gitu kayak langsung oke. Jadi langsung berasa yang kayak ngalir gitu kata-katanya gitu. Berarti udah banyak nih kamu buat puisi-puisi? Kalau dibilang banyak, tapi mungkin saat ini belum bisa dibentukin dalam karya sastra yang Iya. antologi gitu, belum berkesempatan. Tapi memang sudah ada. Inspirasi kamu kalau membuat puisi seperti apa? Ih random Kak, Random. banget. Gimana? Kadang tuh karena kayak ngeliat apa, langsung bikin. Tapi nanti kayak, tengah jalan, udahlah nanti lanjutin di rumah. Tapi Kayak, biasanya kayak gitu bikin lupa nggak sih? aku ingat. Ingat ya, oh, berarti keren deh, ingatnya kuat ya. Iya. Karena ada beberapa orang kan harus langsung dicatat pada saat itu juga Iya, ya. kadang aku mikir konsep dulu, Atau sepanjang jalan naik motor, Iya, aku mikir ngomong nih, ini, ngomong ini gitu ya. Iya, habis itu ditulis gitu. Boleh contohin nggak satu? Aduh. Yang Malu. kamu ingin nggak apa-apa, lihat di kamera. Lihat di kamera. Iya. Soal apa nih? Yang pernah kamu buat aja. Yang pernah aku buat, kayak tuh ada satu puisi kemerdekaan, tapi aku Oh boleh, nanti gini aja apa? Kita hold dulu, kita Oke. break ya. Nanti setelah break langsung kita tampilkan Nisa membacakan sebuah puisi, boleh ya? boleh, tapi gak bagus sih. Nggak kalau- apa-apa, dibuka catatannya juga nggak apa-apa. Oke setelah ini. Oke teman Pro 2, kita tahan dulu seperti apa Nisa nanti sesaat lagi akan membacakan sebuah puisi. Penasaran? Kita akan jeda dulu sejenak setelah break berikut ini. 92,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho, 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
102,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multi-platform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multi-platform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif. Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda. Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda. Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Patah, karya Anissa Putri. Entah apa yang membuatku selalu jatuh padamu. Hati yang selalu berdesir tanpa henti, memikirkan segala hal yang tak mungkin, teringat kau bukan lagi milikku. Dia yang nanti akan bersamamu. Tak apa, aku akan belajar soal itu. Dan akan terbiasa dengan perasaan ini tanpa terbebani oleh apapun. Kau masih di sini, di dalam sini, tak pernah keluar. Meski sempat tersisihkan, pada akhirnya
kau juga kaisar penguasanya. Tanpa bisa ku atur, tanpa bisa ku tahan. Aku tak pernah berharap kau akan membaca puisi atau lagi mendengarkan puisi ini. Karena ini hal yang memalukan. Tapi ku ingatkan, saat kau mendengar puisi ini, sediakan sebuah sisi di sampingmu. Karena aku tahu perasaan ini akan terbuang sia-sia. Sudah? Sudah. Wow, keren banget. Ya teman Pro 2, itu dia tadi puisi dari Nisa ya. Jangan disebutkan dulu. Kalau aku boleh tebak tentang cinta pasti. Iya, bener banget. Untuk seseorang? Iya. Pasangan? Iya. Pacar kamu? Enggak, udah enggak. Oh, tapi udah enggak. Ya Allah. Jangan nangis Nisa. Enggak. Itu pas lagi galau-galaunya. Pas jadi lagi kayak, galau-galaunya. aduh bikin aja deh gitu. Berarti ini puisi ketika lagi putus sama pasangan ya? Iya. Jadi pasangannya dikirimin puisi cinta gitu. Enggak pernah dikirim. Nggak Jadi pernah ini dikirim. aku keep sendiri terus kayak oke lah baca aja deh di sini. Semoga gitu. doi dengar gitu ya. Boleh. Tapi dia udah dengan yang lain? Udah lagi ya Ya Allah. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa okay. sudah ya. Berarti ini puisinya berdasarkan pengalaman pribadi ya? Betul Aku jadi banget. pengen nangis juga. Jangan dong. Tapi jangan nangis dong. bukan karena Nisa baca puisinya, nangis karena kisah di balik itu. Iya, tapi udah lama jadi nggak apa-apa guys. Udah lama nggak apa-apa ya, nggak apa. Aman ya, benar ya. Aman. Benar ya, depan kamera ngomongnya aman, hati aman. Aduh, gitu. aman banget. Tapi pulang dari sini melo lagi, bikin lagi puisi. Aduh, bilang kenapa sih aku buat ya, aku bacain ya gitu ya. Nggak apa-apa. Gak apa gitu ya. Jadi kode dong ini. Jadi kode ya. Tapi masih berharap pengen balik. Enggak dong. Katanya kode. Enggak. Ya cukup. Maksudnya kalau nulis puisi itu bisa jadi kode, kayak kode-kode nih gitu daripada kalau malu gengsi kan. Oh iya Jadi, benar. Nulis puisi aja guys. Jadi kamu kalau bahagia, kalau happy bikin puisi. Iya, jadi kayak bahkan seperkara sepele beli Netflix gitu kayak terus nonton, aduh seneng banget aku bikin puisi saking kayak walaupun kadang kayak stuck di tengah karena aku tinggal nonton jadi kayak nggak apa-apa. Nanti lanjut lagi. Iya gitu nanti ya. lanjut lagi. Tapi karya kamu publis nggak di media sosial kamu atau apa gitu? Iya aku publis kalau di media buat sosial. konten gitu ya. Tapi belum yang memang waktu itu sempat rutin kayak publish habis itu di highlight gitu. Tapi sekarang lagi nggak, udah stop. Oh. Iya. Boleh dikasih tahu teman Pro 2 Instagramnya apa nih biar siapa tahu teman Pro 2 penasaran ya atau ada yang pengen dibuatin puisi juga nih. Oh gitu. boleh. IG aku Solbe, jadi SOLLBAE. BAE. Jauh banget namanya. Iya, itu filosofinya panjang banget tuh bikin nama IG. Boleh diceritain? Panjang banget nanti. Banyak banget. Nggak selesai nanti kita ya. Iya, nggak selesai dong Oke. nanti. Tapi puisi yang tadi itu udah lama kejadiannya apa gimana? 2 tahun lalu sih, 2 tahun jadi yang kayak lalu. udah iya. berdamai dengan udah keadaan. Damai dengan keadaan, udah pudar lah ya. Iya, udah pudar. Kalau dilupain sih nggak mungkin, tapi perasaan yang dihilangkan ya kan, benar gak? Iya betul. Ya kan nggak boleh, kita harus tetap silaturahmi Iya, terjaga betul. gitu, komunikasi masih tetap jalan gitu ya. Kita nggak boleh memutus tali silaturahmi hanya karena galau gitu. Enggak. By the way, Nisa udah ada yang baru juga sekarang? Enggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Aduh, gimana ya? Rumit juga jelasinnya. Rumit. Tapi dibuatin puisi juga. Udah. Dibuatin juga ya. Mau dibacain lagi nggak? Enggak usah. Malu. Malu ya. Oke, selain puisi tentang perasaan dan cinta ya, pernah biasanya ngebuat puisi dengan tema-tema seperti apa? Biasanya tuh soal kemerdekaan. Kalau emang ada event, soalnya puisi aku sempet dipajang di mading kampus. Oh, gitu. keren. Terus apa lagi? Terus habis itu konteks lainnya mungkin ya semacam literasi, pendidikan, keperempuanan gitu-gitu. Kamu lebih sukanya puisi tentang apa? Kalau aku pribadi banget nih. Aduh, soal perasaan aku soal dong. perasaan ya, iya. Iya. Benar. Karena kayaknya memang kalau ngomongin soal puisi paling gampang banget ngebuatnya kalau berdasarkan hati ya kan. Bener. Iya, kita bisa jadi lebih puitis gitu ya. Betul. Puisi, kopi, senja. Sambil Anak ini indie banget ya. anak indie banget nih.
Tapi Nisa juga biasanya inspirasi juga didapatkan dari mungkin suasana senja apa segala macam juga. Kalau suasana senja iya, tapi kalau ngopi Enggak. belum mendapatkan inspirasi di sana. Tapi Oke. mungkin bisa akan saya coba suatu hari nanti. Karya-karya kamu nih pernah dilombakan juga nggak kalau puisi misalnya? Iya, sempat ikut lomba tapi sayangnya belum lolos. Belum lolos. Oke, mungkin next time ada rezekinya Iya, ya. amin. Dari karya-karya kamu berarti kan tadi sempat aku tanya yaitu lebih suka nulis puisi ya. Ada pernah nulis buku juga kah atau mungkin karya-karya semacam novel atau mungkin cerpen dan sebagainya dibukukan atau puisi kamu dibukukan gitu? Kalau sejauh ini, kalau kayak novel, cerpen itu belum, tapi untuk artikel ilmiah udah dibukukan gitu. Artikel ilmiah. Apa yang tadi itu atau tema berbeda lagi? Beda lagi. Tentang apa? Soal ini, politik estetika. Oke. Menurut kamu emangnya seperti apa itu politik estetika? Jadi kalau waktu itu kayaknya ngebahas karya sastra tapi pakai tema serupa. Jadi ngebahas kiranya dari novel ini, dari karya sastra waktu itu kalau nggak salah cerpen itu tuh sisi-sisi politiknya di mana gitu. Jadi politik kan juga ada estetiknya, iya, betul, teman-teman. betul. Jadi gitu. Tapi waktu itu konteks dibukukannya karena memang tugas kampus juga. Jadi akhirnya dibukukan dan diserahkan ke pihak dosen. Oke. Nah, pembahasannya seperti apa memangnya? Pembahasannya mengenai itu tadi politik. Substansinya. Iya, substansinya gimana. Jadi penggambaran kayak di dalam politik itu estetikanya gimana dan di cerpen tadi juga korelasinya gimana gitu. Oke. Aku lupa ingat sebenarnya untuk menjelaskan detailnya teman-teman. Jadi mungkin next time kalau emang mau sharing-sharing lagi bisa. Oke. Nah, tadi untuk karya-karya kamu yang pernah sudah jadi produk ya ibaratnya seperti karya tulis ilmiah ini kan udah ada 2 ya artikel, termasuk artikel juga ya. Kemudian puisi yang kamu tulis selama ini apakah semuanya terpublish di media sosial kamu atau belum semua tuh? Belum semuanya. Belum semuanya. Mungkin ada beberapa yang sekiranya kayak galau banget nih, mungkin vibes-nya mendukung terus akhirnya aku up, tapi kalau yang sisanya masih dikit-dikit aja. Sedikit aja. Berarti ke depan ada rencana puisi-puisi kamu karya-karyanya di Iya, jadi aku mau publish di blog atau di WordPress gitu karena kebetulan sempat ngadain private class sama teman-teman dari magang juga. Jadi kayak bisa nih aku daripada puisinya nganggur di catatan aja, akhirnya aku mau bikin blog soal puisi tadi. Iya, benar. Gitu. Takutnya hilang juga gitu. Karena gini nih, aku juga pernah punya teman ya, dia tuh banyak karyanya. Dia nulis kan di laptop. Terus laptopnya rusak, nggak bisa diperbaiki lagi, kan sayang ya. Iya, sayang banget. Iya, makanya aku juga kepikiran itu, soalnya kadang kalau di note tuh niat yang hapus apa, kepencetnya apa, betul. Jadi kayak loh mana nih gitu, kayak bingung sendiri. Terus udah nyari inspirasinya nggak gampang ya kan. Jadi kayak kayaknya harus emang di up aja deh, di blog kayak atau di mana gitu. Itu kan di platform digital, tapi kalau secara fisik dibukukan juga pengen. Iya pengen, tapi mungkin nunggu agak banyakan dikit baru aku akan merevisi. Karena kalau misalnya sedikit juga tipis aja bukunya. Iya bener banget, jadi kayak oke, mungkin bertahap aja dulu via digital. Via digital, wow keren, harus didukung nih teman Pro2 ya. Mungkin mulai sekarang juga bisa bantu up apa yang menjadi kontennya Solbay ya, Instagramnya ya, Solbay ya. Iya, Solbay ya. Oke. Nisa, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai penutup, seperti apa mungkin pesan-pesan buat teman Pro2? Kalau berkaitan sama diri aku sendiri, guys, karena kita tuh kan Gen Z nih, mungkin untuk Gen Z juga kan banyak nih teman-teman yang mulai nggak suka baca buku, males gitu. Tapi pengen nih kayak nulis kayak, aduh, tapi kosakata aku kurang gitu. Jadi mulai dari membaca buku dulu, kita perbaikin literasi kita, terus juga jangan jadi pribadi yang males. Karena aku ngerasa banget kemarin kayak menulis sesuatu tuh kayak, aduh, kok stuck ya, gimana? Karena belakangan ini mungkin jarang baca buku atau gimana, itu berpengaruh ternyata untuk kebiasaan aku. Tips and triknya kalau Nisa gimana sih biar kita tetap semangat tuh, misalnya nulis kah, membaca atau gimana? Kalau dari aku pribadi tuh simple aja, kayak misal lagi sedih atau apa gitu, journaling Kak.
Jadi kayak patokin aja, nggak perlu banyak-banyak, kayak lagi sedih minimal 1 halaman. Jadi entah bukunya sekecil apapun, tulis aja 1 halaman tuh. Kayak jadi ngeluapin apa yang dipikirin. Jadi biasanya karena terbiasa kita bisa gitu. Iya, termasuk kayak misalnya mungkin nulis caption lagi posting foto ya kan. Boleh lah ya dibuat putis-putis atau apa gitu, captionnya agak panjangan dikit bisa. Nggak apa-apa. Itu bagian dari melatih juga kan. Cuma caranya aja yang beda gitu. Jadi nggak apa-apa, kayak kadang tuh ada yang berpikir kayak ih captionnya panjang banget, kayak apa banget ya gitu, jadi akhirnya jatuhnya kayak emot aja kayak. Jadi kayak bodo amat lah ya sama kata-kata orang gitu. Yang penting kalau selama itu baik ya kan. Iya, nggak apa-apa, dikembangkan aja gitu. Apalagi nih Nisa, menurut tanggapan kamu, cuma ini kan data lama ya kalau nggak salah kan tingkat literasi Indonesia itu salah satu yang terendah dari sekian puluh negara. Iya, betul banget. Itu gimana tuh tanggapan kamu? Mungkin pesan-pesannya buat generasi muda. Iya, sangat disayangkan sih, mengingat kayak kan aku dari komunitas literasi juga, jadi kayak mencari cara banget nih gimana biar menarik teman-teman juga, kayak mau membaca buku, mau berminat sama literasi dan segala macamnya gitu. Ya walaupun konteksnya dalam kegiatan ini masih di anak-anak, walaupun dan ada juga mungkin secara bertahap akan mulai ke remaja dan teman-teman yang sejawatnya gitu. Jadi kayak agak disayangkan juga kalau memang data Indonesia tuh serendah itu kalau terkait literasi gitu. Padahal teman-teman tuh pasti banyak yang minat sebenarnya. Iya benar. Minat, tapi kayak mungkin tidak ada wadah untuk menuangkan kayak gimana ya, kayak aku tuh beneran baca buku nih tapi kayak bingung kayak menuangkan isi kepalanya dari isi buku tadi gitu, gimana. Atau mungkin juga caption-caption yang dia tulis mungkin banyak aja sebenarnya yang bagus-bagus, cuma dikip ya, atau mungkin kurang terpublish dengan lebih up lagi atau gimana ya, kita nggak tahu ya. Mengingat kayak aku merasa Gen Z udah banyak yang aware kan untuk kayak speak up di publik atau gimana, jadi harusnya tuh udah sangat membantu banget tuh misal mereka untuk kayak lebih show off lagi soal dirinya gitu. Apalagi Gen Z ya di media sosial ya, kita tahu lah luar biasa kalau media sosial ya kan teman-teman Pro 2 ya. Jadi Gen Z harusnya jangan malu, jangan justru minder, insecure dan sebagainya, justru tunjukkan anak muda bisa tampil, punya kapasitas, punya kompetensi juga tentunya ya. Betul. Oke, mungkin ada lagi Nisa yang mau disampaikan buat teman-teman? Sudah. Jadi kayak tetap semangat semuanya. Salam pagi. Salam pagi ya, oke. Baik teman Pro 2, nggak terasa ya kita udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Pada Selamat Pagi Teman Pro 2 bareng Nisa Putri Kusumawardani yang merupakan salah satu penulis nih teman Pro 2 ya. Generasi emas lah, aset bangsa Indonesia. Wah, keren nih teman Pro 2 ya, karena bisa buat karya macam-macam dan sebagainya, harus kita dukung, dan semoga buat Nisa kedepannya bisa makin sukses lagi. Amin. Khususnya di bidang kepenulisannya. Amin. Ya. Oke, sampai jumpa lagi Nisa, semoga sampai bisa jumpa. ketemu ya. Iya, makasih juga ya Kak. Sip. Aku merasa senang banget hari ini. Oke. Baik teman Pro 2, dan sekaligus kita berdua pamit undur diri di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.